Pernahkah kamu merasa bahwa ada orang di sekitarmu yang bersikap aneh atau berbeda? Mungkin ada yang selalu merendahkan prestasi kamu, atau malah mencoba menjatuhkanmu secara halus. Bisa jadi, mereka sedang diliputi rasa iri hati. Iri hati adalah emosi yang sangat kuat dan bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain. Kali ini, kita akan membahas 10 tanda yang harus kamu perhatikan untuk mengenali orang yang sedang iri hati denganmu. 1. Mereka selalu mengkritik kesuksesanmu. Pernah bertanya-tanya kenapa seseorang selalu punya komentar negatif tentang keberhasilanmu? Ketika seseorang merasa iri, mereka seringkali berusaha untuk merendahkan pencapaian orang lain sebagai cara untuk mengatasi perasaan tidak aman mereka sendiri. Kritikan yang dilontarkan biasanya tidak bersifat konstruktif. Alih-alih memberikan saran yang membangun, mereka lebih cenderung mencari-cari kekurangan dalam keberhasilanmu. Mereka mungkin mengatakan bahwa kesuksesanmu hanyalah hasil dari keberuntungan semata, atau bahkan menyindir bahwa usahamu tidak seberat yang mereka bayangkan. Sikap seperti ini bisa membuatmu meragukan diri sendiri dan merasa bahwa pencapaianmu tidak layak dirayakan. Padahal itu hanyalah cara mereka menutupi rasa tidak nyaman mereka sendiri. Lebih dari sekadar mengkritik, orang yang iri seringkali menggunakan strategi ini untuk mengurangi dampak positif yang seharusnya muncul dari kesuksesanmu. Dengan merendahkan pencapaianmu di depan orang lain, mereka berharap bisa mengontrol pandangan publik tentang dirimu dan menjaga status quo. Ini bisa sangat merugikan, terutama jika orang tersebut memiliki pengaruh dalam lingkaran sosial atau profesionalmu. Oleh karena itu, penting untuk mengenali tanda-tanda ini dan tidak terjebak dalam permainan mereka. Tetap fokus pada tujuanmu dan ingat bahwa kritik yang tidak membangun lebih banyak berbicara tentang pemberi kritik daripada dirimu. 2. Mereka cenderung meniru apa yang kamu lakukan. Imitasi mungkin dianggap sebagai bentuk pujian. Tapi apa jadinya jika itu dilakukan orang yang iri mungkin merasa terancam oleh keberhasilan atau keunikan yang kamu miliki, sehingga mereka memilih untuk meniru apa yang kamu lakukan. Mereka mungkin tidak menyadari atau enggan mengakui bahwa kamu adalah sumber inspirasi mereka. Tetapi perilaku mereka akan mulai mencerminkan tindakan, gaya, atau keputusan yang kamu ambil. Misalnya, jika kamu mengenakan gaya pakaian tertentu atau memulai proyek kreatif yang sukses, mereka akan segera mencoba untuk melakukan hal yang sama. Ini bukan karena mereka benar-benar menghargai apa yang kamu lakukan, tetapi lebih karena mereka ingin mencapai kesuksesan yang sama dengan cara yang paling mudah, meniru. Namun, meskipun tampak seperti pujian, imitasi ini sebenarnya bisa menjadi tanda rasa tidak aman yang mendalam. Mereka merasa bahwa dengan meniru kamu, mereka bisa mendapatkan pengakuan atau prestasi yang sama, tanpa harus mengembangkan ide atau strategi mereka sendiri. Hal ini bisa menjadi masalah ketika mereka mulai mengambil ide-ide orisinalmu dan mencoba membuatnya seolah-olah itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mengaburkan batas antara apresiasi dan persaingan yang tidak sehat. Pada akhirnya, imitasi ini bukanlah tentang mengagumi atau menghargai, melainkan usaha untuk menyamakan diri denganmu dan menutupi perasaan tidak mampu mereka sendiri. 3. Mereka tidak memberi dukungan di saat-saat penting. Di saat kamu paling membutuhkan dukungan, mereka malah menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi di momen-momen krusial, seperti saat kamu sedang menghadapi tantangan besar atau merayakan pencapaian penting, dukungan dari orang terdekat sangat berarti. Namun, orang yang iri hati cenderung absen di saat-saat seperti ini. Alih-alih hadir untuk memberikan semangat, mereka mungkin malah menarik diri atau memberikan alasan untuk tidak terlibat. Ketidakhadiran mereka bisa membuatmu merasa sendirian dan bertanya-tanya, mengapa seseorang yang seharusnya mendukungmu justru menjauh di saat kamu sangat membutuhkannya. Sebenarnya, mereka takut keberhasilanmu akan semakin menonjolkan kekurangan atau ketidakberhasilan mereka sendiri, sehingga mereka memilih untuk tidak mendukungmu sebagai bentuk perlindungan ego mereka. Lebih jauh lagi, rasa iri ini bisa membuat mereka berharap secara diam-diam agar kamu gagal. Bagi mereka, melihatmu gagal akan memberikan semacam kepuasan terselubung karena itu berarti kamu tidak akan lebih unggul dari mereka. Ini adalah bentuk rasa iri yang sangat merusak, baik bagi hubungan kalian maupun bagi perkembanganmu. Tanpa dukungan yang seharusnya bisa membantumu melangkah maju, kamu mungkin merasa terhambat dan kehilangan motivasi. Orang-orang seperti ini seringkali tidak mampu merayakan keberhasilan orang lain karena mereka terlalu fokus pada apa yang mereka anggap sebagai kekurangan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, penting bagi kamu untuk mengelilingi diri dengan orang-orang yang benar-benar mendukungmu.
Bukan hanya ketika kamu jatuh, tetapi juga ketika kamu berdiri di puncak. 4. Mereka selalu mencari kesalahanmu. Apakah ada seseorang yang selalu mencari-cari kesalahan dalam setiap langkah yang kamu ambil? Salah satu tanda yang paling mencolok dari seseorang yang merasa iri adalah kecenderungan mereka untuk terus-menerus mencari-cari kesalahanmu. Alih-alih memberikan dukungan atau saran yang membangun, mereka lebih memilih untuk mengkritik setiap tindakanmu, bahkan yang paling kecil sekalipun. Ketika kamu melakukan sesuatu yang baik atau mendapatkan pencapaian, mereka mungkin tidak akan mengakui hal tersebut. Sebaliknya, mereka akan fokus pada kekurangan atau kesalahan yang mungkin terjadi. Misalnya, jika kamu berhasil menyelesaikan proyek besar, mereka akan mengabaikan keberhasilanmu dan malah menyoroti hal-hal kecil yang menurut mereka bisa diperbaiki. Ini adalah cara mereka untuk merendahkan usahamu dan membuatmu merasa bahwa kesuksesanmu tidak berarti apa-apa. Kritik yang datang dari orang yang iri seringkali tidak adil dan tidak berdasar. Mereka mungkin membesar-besarkan kesalahanmu atau bahkan menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada, hanya untuk membuatmu merasa kurang kompeten. Tindakan ini bisa sangat merusak kepercayaan dirimu, terutama jika kritik tersebut datang dari seseorang yang sebelumnya kamu anggap sebagai teman atau kolega yang dapat dipercaya. Dengan terus-menerus menunjukkan kesalahanmu, mereka berharap dapat melemahkan posisimu dan, pada saat yang sama, merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Penting untuk menyadari bahwa kritik semacam ini lebih mencerminkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap diri mereka sendiri daripada kualitas atau kemampuanmu. 5. Mereka menyebarkan gosip tentangmu. Ketika rumor mulai tersebar, dari mana asalnya? Mungkin ada hubungannya dengan rasa iri. Orang yang iri seringkali merasa terancam oleh keberhasilan atau popularitasmu, dan salah satu cara mereka untuk meredakan rasa tidak aman ini adalah dengan menyebarkan gosip atau rumor negatif tentangmu. Mereka mungkin memutarbalikkan fakta atau bahkan membuat cerita palsu untuk merusak reputasimu di mata orang lain. Gosip ini bisa sangat berbahaya, terutama karena seringkali disebarkan di belakang punggungmu. Membuatnya sulit untuk dilawan atau diklarifikasi. Tujuan mereka adalah membuat orang lain melihatmu secara negatif, sehingga mereka bisa merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Dengan menyebarkan informasi negatif, mereka berharap untuk menarik perhatian dari pencapaianmu dan membuatmu tampak kurang berharga di mata orang lain. Lebih dari sekadar merusak reputasi, tindakan menyebarkan gosip juga mencerminkan kedalaman rasa iri yang mereka rasakan. Mereka mungkin merasa tidak mampu bersaing denganmu secara langsung. Jadi mereka memilih cara licik untuk menjatuhkanmu dari dalam. Ini juga bisa menunjukkan bahwa mereka merasa tidak aman tentang kemampuan atau posisi mereka sendiri. Dengan mencoba merusak citramu, mereka berharap untuk menurunkanmu ke level yang sama dengan mereka, atau bahkan lebih rendah. Penting untuk menyadari bahwa tindakan ini lebih banyak berbicara tentang kelemahan mereka daripada kekuranganmu. Sebaiknya, tetap fokus pada tujuanmu dan hindari terjebak dalam permainan mereka. 6. Mereka menolak untuk mengakui kesuksesanmu. Pernah merasa kesuksesanmu diabaikan atau dianggap remeh oleh seseorang? Orang yang iri hati seringkali kesulitan untuk mengakui atau menghargai kesuksesanmu. Mereka mungkin mengatakan hal-hal seperti, "Kamu hanya beruntung," atau "Siapa saja bisa melakukannya jika berada di posisimu," seolah-olah pencapaianmu tidak berharga atau mudah didapat. Mereka cenderung merendahkan usaha dan kerja kerasmu, mencoba membuatnya terlihat sepele. Dengan cara ini, mereka berusaha untuk menjaga diri mereka dari perasaan tidak berdaya atau rendah diri. Pada intinya, ini adalah mekanisme pertahanan mereka untuk mengatasi ketidakmampuan mereka sendiri untuk mencapai apa yang telah kamu capai. Selain itu, mereka mungkin juga akan mengabaikan atau mengubah topik ketika kesuksesanmu dibahas di depan umum. Alih-alih memberikan ucapan selamat atau dukungan, mereka memilih untuk tidak membicarakannya sama sekali, atau lebih buruk lagi, mereka mengalihkan perhatian pada diri mereka sendiri. Misalnya, mereka bisa mulai membicarakan pencapaian mereka sendiri, meskipun tidak relevan dengan situasi. Sikap ini menunjukkan bahwa mereka merasa terancam oleh keberhasilanmu dan tidak ingin memberimu pengakuan yang pantas. Mereka lebih suka fokus pada diri mereka sendiri daripada merayakan kesuksesanmu, karena di mata mereka, mengakui keberhasilanmu berarti mengakui kekurangan mereka sendiri. 7. Mereka berusaha menghalangimu dari kesempatan baru. Ada yang berusaha menjegal langkahmu menuju kesempatan emas. Itu bisa jadi tanda iri hati.
Orang yang iri hati seringkali merasa terancam oleh potensi kesuksesanmu, terutama jika kamu berada di ambang meraih sesuatu yang lebih besar dari yang pernah mereka capai. Alih-alih mendukung atau setidaknya netral, mereka justru mencoba menghalangi langkahmu. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari memberikan nasihat yang meragukan, menjelekkan peluang yang kamu miliki, atau bahkan secara aktif mencoba menjegalmu dengan cara yang lebih halus, seperti memanipulasi situasi agar kamu tidak mendapatkan kesempatan tersebut. Mereka mungkin merasa bahwa jika kamu berhasil, itu akan semakin menyoroti kekurangan atau kegagalan mereka, sehingga mereka berusaha mencegahmu maju. Perilaku ini tidak selalu mudah dikenali, karena seringkali dilakukan dengan cara yang tampak sebagai perhatian atau kekhawatiran yang tulus. Misalnya, mereka mungkin berkata, "Aku khawatir kamu terlalu terburu-buru mengambil kesempatan ini," atau, "Apakah kamu yakin ini yang terbaik untukmu sekarang?" Namun, jika kamu perhatikan dengan lebih seksama, nada atau alasan di balik kata-kata mereka cenderung lebih merendahkan daripada mendukung. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin berusaha menyabotase kesempatanmu secara langsung dengan berbicara buruk tentangmu kepada orang yang berpengaruh, atau dengan menyebarkan informasi yang salah. Pada intinya, mereka tidak ingin kamu bergerak maju karena takut kamu akan meninggalkan mereka jauh di belakang. 8. Mereka terlihat senang saat kamu mengalami kegagalan. Ketika kamu gagal, siapa yang paling senang? Itu bisa mengungkap lebih dari yang kamu kira. Ketika kamu menghadapi kegagalan, biasanya teman-teman sejati akan menunjukkan dukungan dan empati untuk membantu kamu bangkit kembali. Namun, berbeda halnya dengan orang yang merasa iri terhadapmu. Mereka mungkin tampak tenang di permukaan, tetapi ada tanda-tanda kecil yang mengungkapkan kegembiraan mereka atas kemunduranmu. Misalnya, mereka mungkin melempar senyuman yang terlalu lebar atau memberikan komentar yang terlihat seperti simpati tetapi sebenarnya tersirat kegembiraan. Sikap ini berasal dari perasaan lega mereka bahwa kamu akhirnya mengalami hambatan, yang dalam pikiran mereka, menurunkan ancaman yang kamu representasikan terhadap ego mereka. Kegagalanmu membuat mereka merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri, karena dalam momen tersebut, mereka merasa tidak lagi tertinggal jauh di belakangmu. Selain itu, orang yang iri mungkin menggunakan kegagalanmu sebagai kesempatan untuk memperkuat posisinya sendiri. Mereka mungkin mencoba memperburuk situasi dengan menyebarkan cerita tentang kegagalanmu, atau bahkan mengkritik keputusan-keputusan yang kamu ambil. Seolah-olah mereka sudah mengetahui hasil akhirnya dari awal. Dalam lingkungan yang kompetitif, mereka mungkin menggunakan kegagalanmu sebagai bahan pembicaraan untuk meningkatkan citra diri mereka di hadapan orang lain, sambil diam-diam merasa senang melihatmu terpuruk. Perilaku ini mencerminkan ketidakamanan mereka sendiri dan ketidakmampuan mereka untuk merayakan kesuksesan orang lain tanpa merasa terancam. Karena itu, penting bagi kamu untuk waspada terhadap tanda-tanda ini dan memilih dengan bijak siapa yang kamu izinkan untuk berada di lingkaran terdekatmu. 9. Mereka cenderung menghindar atau menjauh darimu. Apakah ada teman yang tiba-tiba menjauh tanpa alasan jelas? Ini bisa jadi penyebabnya. Orang yang iri hati sering merasa tidak nyaman berada di sekitar orang yang mereka anggap lebih berhasil atau lebih beruntung. Perasaan ini bisa begitu kuat sehingga mereka memilih untuk menghindar atau menjauh darimu. Alasannya sederhana, setiap kali mereka melihatmu, mereka diingatkan pada apa yang mereka anggap sebagai kekurangan atau kegagalan mereka sendiri. Bagi mereka, menjauh 10. Mereka sering membuatmu merasa bersalah. Apakah kamu sering merasa bersalah setelah berbicara dengan seseorang? Itu mungkin bukan kebetulan. Orang yang iri hati seringkali menggunakan taktik psikologis untuk memanipulasi perasaanmu. Salah satu cara mereka melakukannya adalah dengan membuatmu merasa bersalah atas kesuksesan yang telah kamu capai. Misalnya, mereka bisa menggunakan pernyataan seperti, "Kamu beruntung sekali," sementara banyak orang di luar sana yang struggle, dengan tujuan untuk menginjeksi rasa bersalah dalam dirimu. Mereka berharap dengan cara ini, kamu akan meragukan nilai pencapaianmu dan merasa perlu untuk mengecilkan diri agar tidak dianggap sombong atau superior. Teknik ini tidak hanya bertujuan untuk merendahkan kepercayaan diri kamu, tetapi juga untuk mengurangi dampak positif dari kesuksesanmu di mata orang lain. Selain itu, mereka mungkin juga mengungkit situasi atau prestasi masa lalu yang menunjukkan bagaimana mereka merasa diabaikan atau kurang dihargai. Dengan cara ini, mereka menciptakan narasi bahwa kamu tidak layak untuk sukses atau bahagia seperti sekarang ini. Dan seharusnya merasa bersalah karena mengabaikan perjuangan mereka.
Dalam jangka panjang, tujuan mereka adalah untuk menanamkan rasa ketidaknyamanan dalam dirimu dan mencegahmu dari merayakan pencapaianmu dengan penuh percaya diri. Mengatasi taktik ini memerlukan keteguhan dan pemahaman bahwa kesuksesanmu adalah hasil dari kerja keras dan bukan sesuatu yang harus dipertanyakan atau diragukan. Mengenali tanda-tanda iri hati ini penting untuk menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Ingat, rasa iri dari orang lain seringkali lebih mencerminkan ketidakpuasan mereka terhadap diri mereka sendiri daripada apapun yang telah kamu lakukan. Jadi, tetaplah fokus pada perjalananmu dan jangan biarkan orang lain menghentikanmu untuk meraih impianmu. Terus pantau diri dan sekitarmu, dan jangan lupa untuk tetap rendah hati meski banyak yang iri. Sampai jumpa di Katalis Kehidupan berikutnya.